Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifada Afrianti. Saya mengajar di SMA Angkasa Adi Sucipto. Pada hari ini, Selasa 29 November 2022, saya akan melaksanakan PPL Aksi keempat PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Materi yang saya akan sampaikan adalah faktor laju reaksi, khususnya suhu dan katalis. Untuk model pembelajaran yang saya ambil adalah discovery learning. Mari kita simak proses pembelajaran saya pada hari ini. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Oke, silakan mengkondisikan dulu baju labnya, dipakai dulu yang belum dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Yuk. Siap, Dok. Sebelum melakukan kegiatan pada hari ini, mari kita masing-masing. Berdoa, mulai. Sudah selesai. Bisa di tempat, gerak. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat ya? Semangat. Oke, pokoknya harus semangat untuk pembelajaran kimia pada siang hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Kelas 11 IPA 1. Abi Pribawa. Oke, Adelia. Aprilia. Sudah Ibu absen semuanya ya? Oke. Jadi hari ini atau siang hari ini kita akan mempelajari faktor-faktor laju reaksi, gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita mau mempelajari faktor-faktor laju reaksi ini apa ya? Jadi, manfaat mempelajari faktor-faktor laju reaksi ini kan kita sudah belajar reaksi yang berlangsung cepat dan berlangsung lambat. Ya kan? Pada pertemuan sebelumnya. Ya, contoh yang berlangsung lambat apa? Satu contoh peristiwa yang berlangsung lambat. Apa, Danar? Perkaratan, Bu. Perkaratan, betul ya? Betul nggak? Betul. Kenapa disebut reaksinya berlangsung lambat? Karena ya membutuhkan proses atau waktu yang cukup lama. Kalau yang reaksi berlangsung cepat, contohnya kembang api, ya betul yang lainnya? Betul. Kenapa proses kembang api atau meletusnya petasan gitu ya kita kategorikan sebagai reaksi yang berlangsung cepat? Karena reaksinya langsung bisa kita amati pada saat itu juga. Nah, jadi betul sekali. Tadi kalian sudah bisa memberikan contoh reaksi yang berlangsung cepat dan berlangsung lambat. Manfaatnya adalah kita bisa mengetahui apa saja sih faktor-faktor yang bisa kita lakukan untuk mempercepat proses suatu reaksi, gitu ya. Berikutnya, nah sebelum kita mempelajari lebih lanjut, siapkan HP-nya dulu. Siapkan HP-nya, sudah belum? Di atas meja. Yang belum, mungkin diambil dulu di tas. Sudah belum? Oke, kalau sudah siap, Ibu akan melakukan pretest terlebih dahulu. Oke, silahkan dikerjakan ya. Waktunya 4 menit seperti yang sudah Ibu tuliskan di depan. Oke, kalau sudah disubmit jawabannya, kita masuk ke bagian berikutnya. Jadi tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan tepat. Yuk silakan diamati slide di depan. Kemudian siswa dapat menjelaskan pengaruh suhu dan katalis terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, kemudian alur pembelajaran hari ini. Tadi yang pertama, kalian sudah melakukan pretest ya. Kemudian yang kedua, setelah ini Ibu akan membagikan kelompok. Kemudian yang ketiga,
guru membagikan LKPD, berikutnya siswa diberikan stimulus melalui video, kemudian siswa mengidentifikasi masalah dari ilustrasi gambar dan video percobaan. Oke, pembagian kelompoknya ada 5 kelompok yang akan kita bagi gitu ya. Kelompok 1, Abi, Fadia, Jessica, Fajar, dan Zawi. Kemudian kelompok 2, Adelia, Farhan. Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. Jadi supaya nanti pada saat Ibu tayangkan videonya, kalian bisa melakukan diskusi secara berkelompok. Tuliskan nama kelompoknya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD berdasarkan video yang akan Ibu tampilkan. Oke, ada berapa reaksi yang ada di dalam video? Ada 4. Nah, sudah dikelompokkan mana sajakah reaksi yang berlangsung cepat, manakah yang berlangsung lambat ya? Oke. Kalian tuliskan dulu pengelompokannya. Nanti pembahasan diskusi lebih lanjutnya bisa kalian diskusikan setelah Ibu berikan video yang berikutnya. Ya, ada 4 gambar. Terlihat di situ? Gambar 1 ini gambar apa? Ada sayur layu sama sayur yang segar. Kemudian gambar yang kedua, besi berkarat, besi yang sudah ada karatnya dan yang masih baru, masih bagus gitu ya. Kemudian gambar yang berikutnya, jadi dari gambar yang Ibu tampilkan, misalnya gambar 1, gambar 2 dan seterusnya itu, kalian buat pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang Ibu tayangkan. Tentu saja yang berkaitan dengan faktor-faktor laju reaksi, gitu ya. Nah, nanti akan kalian diskusikan. Kita akan mempelajari pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Dan di sini bahan yang kita uji yaitu kajian logika. Tetapi pada campuran kajian logika dan MnO2 berapi menyala semakin besar. Oke. Nah, itu percobaan katalis yang berdasarkan praktek yang ada di dalam video. Di LKPD sudah ada pertanyaannya di situ ya. Jadi karena hari ini kita belajar tentang faktor-faktor laju reaksi khususnya tentang suhu dan katalis. Katalisnya tadi sudah dibantu dengan menggunakan video. Nah, yang hari ini yang akan kalian praktekkan adalah percobaan faktor laju reaksi yang suhu. Ya, silakan sebelum nanti kalian mengambil bahan-bahan yang ada di depan, dibaca dulu prosedurnya. Ya, jadi jangan sampai nanti pada saat sudah maju kalian bingung melakukan apa yang akan kalian lakukan di depan, gitu ya. Silakan dibaca dulu, Ibu kasih waktu 2 menit untuk membaca prosedur, kemudian dibagi tugasnya. Kesimpulan prosedurnya dulu ya. Jadi di situ kan kita praktek tentang faktor laju reaksi yang suhu, ya. Di situ ada 8 botol atau tabung reaksi. Yang 1, 2, 3 diberi larutan yang HCl 3 molar. Kemudian yang label A, B, C, D diberikan larutan yang Na2, S2, O3. Nah, masing-masing nanti dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak berapa mili? Ada 4 mili. Ya. Nah, ada gelas atau beker gelas, ya. Fungsinya adalah ya nanti ini diisi aquades separuhnya saja. Ya, kalau yang pakai beker gelas yang 500 ya 250, kalau ini yang 200 ya 100 mili ya cukup gitu ya. Nah, ini kan tadi Ibu kasih kertas kecil ya. Nah, ini fungsinya adalah silakan kalian menggambar tanda silang di sini ya, disesuaikan saja seberapa nanti tanda silangnya. Kalau sudah tadi yang 1 dengan A, larutan yang 1 dituangkan ke larutan yang A. Kemudian begitu nanti tanda silangnya hilang, mulai menghilang, itu dihentikan waktunya. Paham?
kemudian dicatat pada LKPD. Oh ya, 3 menit ya. 3 menit nanti langsung diukur. Suawa berapa? 29. Oke, 29. Berarti A1 ya. A-nya di sini ya. Itu tuang, kamu mulai. Tuang. Yuk. Oke, yang mau presentasi yang bagian 1 siapa? Bagian 1 itu ya. Oh, bagian 1. Ya, berarti kelompok 1 ya, oke. Yang bagian kedua? Ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, sedikitkan kesempatan kami. Nama saya penghalipan itu reaksi 1, kembang api, lambat, reaksi 2, parah. Yaitu mengapa sayur bisa melayu saat dipengaruhi oleh suhu ruangan. Gambar 3. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Gimana jawabannya? Setuju? Setuju. Oke. Kalau setuju berarti beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 3 yang juga tangan saya sendiri Fauzan Iwan Hanafi absen berlawan. Pengaruh suhu terhadap tabung reaksi. Percobaan pertama, pasangan tabung reaksi A1. Suhu reaksi. Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 3 terkait hasilnya? Sama juga hasilnya? Atau suhunya rata-rata? Ada yang beda juga kan? Ya, tapi kesimpulannya sama, kesimpulannya sama. Sudah? Cukup? Oke. Ya, dari kami ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Berikutnya berarti kita akan mengambil kesimpulan dari percobaan hari ini. Silakan yang mau memberikan kesimpulan, kelompoknya siapa? Kelompok 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andrea Putri. Nama saya Muhammad Ismail. Kesimpulan yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam reaksi adalah suhu, luas permukaan, konsentrasi, dan terakhir katalis. Sudah kesimpulannya? Bagaimana kesimpulannya? Apakah sudah sama semua anak-anak? Sudah. Sudah sama benar loh ya? Sudah sama. Oke. Mungkin sudah bisa dicukupkan? Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya maaf. Kita akan review dulu sebelum nanti setelah ini kita akan melakukan post test. Jadi yang sudah kalian pelajari hari ini apa saja? Faktor-faktor laju reaksi. Faktor-faktor laju reaksi itu ada apa saja? Suhu, katalis, luas permukaan, dan konsentrasi atau molaritas. Untuk khusus yang hari ini yang kalian pelajari atau yang kalian praktikumkan, baik kalian melakukan sendiri ataupun melalui video pengamatan, 2 faktor yang sudah kalian pelajari untuk hari ini adalah untuk suhu dan juga katalis. Bagaimanakah pengaruh katalis terhadap laju reaksi? Ya, yang terakhir kita akan post test lagi. Tadi sudah pre-test gitu ya, sekarang post test. Harusnya dari apa yang sudah kalian pelajari, nilainya nanti akan semakin meningkat. Oke. Ibu share dulu di grup kelas kalian. Ya, sudah, silahkan dikerjakan, waktunya 4 menit. Sudah?
Oke, sudah, jangan lupa di submit agar jawabannya bisa terekam. Sekarang silahkan kalian mengisi dulu sebentar penilaian diri dan juga refleksi hari ini. Waktunya cukup 2 menit saja. Yang sudah bisa dikumpulkan. Nggak usah dinilai, nanti ibu yang nilai aja nggak apa-apa. Sudah ini? Oke. Terima kasih semuanya atas pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semuanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu. Seperti biasa, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa secara masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.